Kaulah Rabbi, cahaya ilahi. Wahai Allah Rabbi, jaga guru kami. Kamilah pendosa yang harapkan cinta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ani fi dharaini amin. Kajian kita yang ke-53 pagi hari ini akan menjelaskan tentang kaifa tata'amalu ma'adzil wajhaini. Bagaimana Anda menangani orang yang mempunyai dua wajah ini. Jadi ada orang mempunyai dua wajah. Kesini bagus wajahnya ke kita. Ke musuh kita di sana bagus. Lenangannya orang kayak gitu gimana? Ke kita bagus, ke orang itu bagus, ke orang yang mungkin kompetitor kita, musuh politik kita bagus. Kesono kesini, kesono kesini, jadi tidak mempunyai satu wajah, tapi dia mempunyai dua wajah. Kaifa bagaimana tata'amalu Anda menangani ma'adzil wajhaini dengan orang yang mempunyai dua wajah. Kesono iya, kesini juga iya. Kan bingung, ini orang dukung kita apa dukung dia? Orang ini dukung kita apa dukung dia? Kerja untuk kita apa kerja untuk orang lain? Nah, nangani orang kayak gini gimana? Apa ada? Pasti ada sekali, ayo inget-inget aja, pasti ada. Anda yang seorang pemimpin, entah Anda itu ketua ranting, ketua MWC, ketua cabang, ketua wilayah, ketua PBNU sama. Anda melihat ada orang kayak gini. Katsirun fi alaminal yauma ashabul wajhaini awil munafikin awil munafiqaini atau awil munafikin in syi'na addiqah yuqabilunaka biwajhin wa yadmiruna fi nufusihim amro. Jadi ada banyak orang di dunia kita ini saat ini yang memiliki dua wajah atau disebut orang munafik. Jika kita ingin lebih tepat lagi, lebih presisi, lebih tepat, mereka akan menemui Anda dengan satu wajah, dan mereka terlibat dengan hal lain pada jiwanya. Akan ngomong ke kita A, nanti ngomong ke orang lain B, begitu terus. Apa ada model kayak gini? Ada, udah. Namanya dzil wajhaini.
ngadepin orang kayak gini gimana caranya? Nah gitu. Nanti ada tip-tipnya untuk ngadepin orang yang kesono iya, kesini iya. Kathirun banyak fi alamina di dunia kita. Kathirun banyak fi alamina di dunia kita liyauma sekarang. Ashabul wajhaini bermula orang yang mempunyai dua wajah. Kathirun itu banyak fi alamina dalam dunia kita liyauma sekarang. Ashabul wajhaini bermula orang yang mempunyai dua wajah. Kesini baik-baikin, kesono baik-baikin. Nah kalau itu orang bisnis, ke kita baik, ke kompetitor baik. Kalau itu orang politik, ke sini mengatakan baik sekali, nanti ke lawan politik begitu pula. Bagaimana cara ngatasinya? Awil munafikin atau orang-orang munafik banyak. Insyikna ad-diqah, apabila kita menghendaki lebih dalam lagi, lebih presisi, bahwa orang kayak gini itu yuqabiluna kabiwajhin wa yadmiruna fi nufusihim amro. Mereka akan menemui Anda dengan satu wajah dan mereka terlibat dengan hal lain pada jiwanya. Yuqabiluna, mereka akan menemui Anda, yuqabilunaka, mereka akan menemui Anda biwajhin dengan satu wajah, wa yadmiruna, dan mereka akan terlibat fi nufusihim dalam jiwanya amro, akan hal lainnya. Namanya kesini iya, kesono iya. Nah kalau itu begitu, bahayanya adalah rahasia kita dijual ke sono, dijual ke sini. Dia orang jual-jual rahasia. Rahasia kita dibukain di tempat lawan sana. Nah, begitu. Ngadepin orang begitu itu gimana? Caranya ada 3 hal. Ngadepin orang gitu. Yang pertama, wajihu wajhan liwajhin. Itu yang pertama. Hadapi mereka dengan tatapan langsung. Dibilangin langsung. Nomor 2, wajihu bima ta'rifuhu anhu. Hadapi mereka dengan yang Anda punya data-datanya. Data dia itu kayak apa? Yang sampai nggak bisa ngeles lagi. Yang Anda tahu. Yang nomor 3, idza takarrara minhu hadzas suluk. Ketika ia masih ngulangi terus, sudah lakukan 2 hal masih ngulangi, walam ya'ba bihaditsika as-sabiq. Nah, ini. Maka kita tidak boleh, kalau dia masih ngulangi, kalau dia tidak mengganggu Anda sebelumnya, maka hadapi dia dengan sangat tegas. Satu persatu kita jelaskan. Nomor 1, wajihu wajhan liwajhin. Tatap muka dia. Ditatap muka dia, dipanggil ke kita baik, ke orang lain, ke kompetitor baik, ke lawan politiknya baik. Yang baiknya itu tidak hanya baik kemanusiaan ya, kalau baik kemanusiaan sih baik-baik saja. Yang disebut dzil wajhaini itu yang jualan kejelekan kita dengan mengambil modal kebaikan. Kalau cuma baik, nggak apa-apa. Itu namanya hubungan orang harus baik. Tapi ketika suatu saat kerja, apalagi kerja politik, baiknya dia ke sono kayak apa,
baiknya dia ke sini kayak apa, dihitung, karena itu bisa membuka rahasia-rahasia Anda. Anda jangan terlalu terbuka. Wajihu wajhan biwajhin, tataplah muka dia, is'alhu an ra'yihi fika, tanyakan padanya tentang Anda. Langsung aja. Bagaimana sih Anda melihat kita, dan bagaimana tentang, kalau bukan orang yang ditanyakan ya programnya. Programnya, tanyakan. Kalau nggak harus menanyakan tentang diri kita, tanyakan tentang program kita, tanyakan pendapatnya. Fi ayyi syai'in tash'uru annahu ghairu shadiqin fi masyairihi tijahahu. Tanyakan pendapatnya tentang Anda. Itu yang pertama ya. Atau tentang apa bahwa dia merasa tidak tulus tentang perasaannya terhadap Anda. Jadi yang disembunyikan itu apa? Yang disembunyikan oleh dia tentang kita itu apa? Kan banyak orang ngomong baik, sesungguhnya ada itu yang disembunyikan. Kita bisa melihat orang yang kayak gitu. Jika Anda benar-benar mempelajari buku kitab ini, itu kita bisa ngelihat orang yang kayak gitu pun bisa kelihatan. Dia kelihatannya baik, tapi kok jadi kayak gini gitu, kira-kira kayak gitu. Au fi ayyi syai'in, atau dalam bentuk apa saja, tas'uru, Anda bisa merasakan, anahu, sesungguhnya dia itu ghairu shadiqin, merasa tidak tulus fi masyairihi, dalam perasaannya dia, tijahahu, terhadapnya. Jadi kan ada orang yang ngumpetin perasaan, padahal di kita rasanya nggak baik, bertentangan mungkin dengan dia, tapi diumpetin, perasaan itu diumpetin. Nah itu Anda tanyakan langsung, is'alhu an ra'yihi fika, tanyakan aja langsung. Syukur-syukur kalau Anda sudah punya datanya semua. Anda kan di sana begini, Anda begini, pada hari tanggal sekian Anda bercerita dengan orang-orang di sana begini. Wah, itu kalau ada datanya harus disampaikan. Anda menjelek-jelekkan sini, kalau di sana jam sekian bercerita begini dengan ini. Nah, kamu kok di sini sekarang menjelek-jelekkan dia, kan ketahuan. Nah, kalau gitu itu kenapa kita harus tahu orang yang dziwajah ini? Karena itu bisa mengakibatkan konflik. Yang mestinya kita harus baik dengan mereka, tadi entah dengan siapa, bisa jadi konflik. Hati-hati di sini. Kalau ini tentang keluarga, itu bisa konflik antar keluarga. Kalau ini organisasi, bisa konflik tentang organisasinya. Kalau ini tentang usaha, bisa konflik tentang usahanya. Kalau ini tentang partai, bisa konflik dengan partainya. Begitu pula kalau ini tentang negara, nanti bisa konflik tentang negara itu. Nah, Anda harus pandai ini menyerap orang yang model kayak gini. Tanyakan saja langsung pada dia. Au fi ayyi syai'in tash'uru annahu ghairu shadiqin, atau Anda tanyakan kira-kira dia apa sih yang nggak tulus ke kita, fi masyairihi, dalam perasaannya dia, tijahahu, dalam perasaannya dia, tijahahu, terhadapnya. Apa sih perasaan dia yang masih digantung di dalam hatinya? Itu Anda harus tanya langsung. Kalau tidak,
Kalau dia sudah membuat kerangka acuan untuk memecahkan kita, dia baik ke sana, baik ke sini, diadu oleh dia, dua keluarga kita, dua organisasi yang biasa saling bantu-membantu, dua company yang saling berusaha bersama, bisa berantem. Maka Anda harus pelajari orang kayak gitu. Cara mempelajarinya kalau bisa Anda harus punya data. Agar tidak fitnah, agar tidak membuat fitnah. Karena banyak juga situasi kayak gini malah dia yang kena fitnah. Jadi banyak agar jangan sampai kena fitnah. Nah, fitnah itu bahaya. Kita sesungguhnya, dia sesungguhnya tidak ke sana, tidak jelekin kita atau tidak pro sana, tapi kadung dilihat oleh orang-orang pro sana, dapatlah fitnah. Nah, ini jangan sampai kena fitnah. Itu nomor satu. Kaifa tata'amalu ma'a dzil wajhaini. Bagaimana Anda mengatasi orang yang mempunyai dua wajah. Cara mengatasi nomor kedua, wajihu bima ta'rifuhu anhu. Ungdur fi ainaihi mubasyarah. Kullahu idza ahbabta an taqula li syai'an faqul dzalika li mubasyarah. I'taqid annaka tamliku syaja'ah litu'allina an ra'yik fala tastakhdim turuqan la ahbaduha. Nomor dua, wajihu bima ta'rifuhu, hadapi dia dengan apa yang Anda ketahui tentang dia. Jadi data-data harus punya. Wajihu, hadapi dia, bima dengan hal-hal ta'rifuhu yang engkau tahu pada dia, anhu dari dia. Jadi Anda hadapi dengan data-data yang Anda tahu. Biar tidak fitnah, harus data. Jangan sampai mengfitnah. Jangan sampai memfitnah, maka hadapi dia dengan mempunyai data-data yang komplit. Bacakan kepada dia, nanti dia akan menolak apa membenarkan. Ungdur fi ainaihi mubasyarah. Tatap matanya secara langsung. Ungdur, lihatlah, tataplah fi ainaihi, dalam kedua matanya dia mubasyaratan. Maksudnya dipanggil. Mubasyaratan dengan langsung. Tatap dia, tanyakan dengan baik. Jangan langsung dengan banyak orang, nanti dia malu. Pertama sendiri dulu. Kul, dan katakan lahu padanya, idza akhbabta, katakan, jika Anda ingin antakula untuk mengatakan siapa Anda li padaku syai'an akan sesuatu, fakul, maka katakanlah dzalika akan syai' li padaku mubasyarah. Jadi Anda harus menyampaikan ke dia, katakanlah langsung padaku. Jika ada hal-hal yang ganjel, harus ngomong kayak gitu kepada dia. Katakanlah langsung padaku. Saya rasa Anda memiliki keberanian untuk mengungkapkan pendapat Anda. Mempunyai keberanian untuk mengungkapkan pendapat Anda. Jadi jangan gunakan cara yang saya tidak suka. Kita ngomong begitu sama dia. Kalau Anda punya pendapat tentang saya, katakan aja. Kalau Anda punya pendapat tentang program di company saya, katakan aja. Tapi jangan katakan di belakang yang aneh-aneh. Nah, ini orang-orang yang harus gentleman. Anda seorang pemimpin harus begitu. Jangan dibiarkan berlalu, nanti akan membesar. Idza babta, ketika Anda
menginginkan antakula untuk Anda katakan li padaku, saya anakan sesuatu, fakul maka katakanlah, dzalika akan hal itu li padaku mubasyaratan langsung. Jadi kitanya ini seorang pemimpin ngomong sama dia, kalau Anda mempunyai hal-hal yang harus dikatakan padaku, katakanlah langsung padaku. Jangan dicerita-ceritakan di belakang di orang lain yang gak jelas. Itu akan menjadi fitnah. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Orang yang suka melakukan itu berarti sesungguhnya dia lagi membunuh kita. Itu. I'taqid annaka tamlikus syaja'ah litu'lina an ra'yik. Ini penting lagi nih. Jadi Anda, i'taqid yakinlah, anaka sesungguhnya Anda itu tamliku memiliki siapa Anda, syaja'ata akan keberanian, litu'lina untuk menyampaikan, mengumumkan, menyampaikan siapa Anda an ra'yik pada pendapat Anda. Jadi ketika kita seorang pemimpin, kita mempunyai keberanian untuk menyampaikan pendapat kita kepada mereka. Siapa aja yang kita pimpin. Kalau tidak disampaikan, diem-diem, kiai aja diem kok, itu aja diem kok, ini diem kok. Dikirain itu pembenaran, diem itu bisa dikatakan pembenaran. Di sini krusialnya di sini. Ketika kita diem, dianggapnya oleh yang dipimpin pembenaran itu. Wah, Pak Kiai aja diem aja, ketua aja diem aja, sampaikan langsung. I'taqid annaka tamlikus syaja'ah litu'lina an ra'yik, untuk menyampaikan pendapat Anda. Fala tastakhdim turuqan la ahbadhuha. Jadi jangan gunakan cara yang saya tidak suka. Kamu harus ngomong kayak gitu pada dia. Kalau ada persoalan di dirimu tentang saya, kalau ada persoalan di dirimu tentang manajemen ini, kalau ada persoalan di dirimu tentang organisasi ini, nah, kita minta kepada dia untuk apa? Untuk menyampaikan, mengungkapkan pendapatnya. Jadi untuk jangan sampai saya tidak menyampaikan hal-hal yang saya tidak suka. Artinya daripada saya negur Anda dengan lebih keras, lebih baik Anda katakan aja kepada kita. Anda harus berani ngomong kayak gitu. Daripada kita membuat pernyataan yang jahat, yang jelek, yang mungkin bisa jadi fitnah buat Anda, maka katakan aja padaku. Nah, itu baru pemimpin. Ya, mungkin untuk tingkat pertama jangan di publik. Di ruangan berdua katakan begitu. Karena orang kadang-kadang kalau langsung di publik pasti dia berubah apa tidak. Nah, itu begitu. Itu nomor 1, itu nomor 2. Nomor 3, fala tastakhdim, dan jangan gunakan turuqan akan cara-cara la ahbadhuha, yang saya tidak suka, yang aku tidak suka. Katakan begitu. Itu cara nomor 2 ketika menghadapi orang yang mempunyai dua wajah. Cara yang ketiga, ini Anda harus pahami betul-betul Anda pemimpin kok. Nanti ngadepin anak, istri, mertua, itu minimal itu. Itu harus paham. Ini istri punya dua wajah ini, ngadu ke sini, ngadu ke sono, ngadu ke sini. Wah, pusing Anda. Ngadu ke sono, nggak pernah dikasih duit, ya kan? Kan biasa kayak gitu. Ngadu ke sini, katanya, ya Mas, baik-baik aja. Di sono ngomong nggak pernah dikasih duit.
ya macam-macam lah. Nah, Anda harus pinter karena Anda seorang pemimpin. Kalau ada kayak gitu, dudukkan aja, ditanya dengan jelas. Gitu. Anda tidak boleh begini, begini, begini. Katakan langsung, karena kalau tidak fitnah. Ketiga, idza takarrara minhu hadza suluku walam ya'ba bihaditsika sabiqi fawajihhu bihazmin syadidin hadhil marrah karir alaihi ayatawaqqafa an hadha kun haziman qawiyan. Nah ini jadi ada 3 step ya, tidak langsung jegrek gitu. Ini yang ketiga itu yang paling keras. Yang paling keras Anda harus bisa menyampaikan ke dia begini. Jika perilaku ini telah berulang dari dia dan dia tidak mengganggu pembicaraan Anda sebelumnya, maka hadapi dia dengan sangat tegas. Kali ini harus sangat tegas. Ulangi padanya untuk berhenti dari hal ini. Ulangi lagi, karir. Berhenti, untuk berhenti, tapi diundang masih. Tegaslah dan kuatlah. Anda harus tegas dan kuat ngadepin gini. Walaupun istrinya sendiri. Walaupun istrinya sendiri. Atau walaupun suaminya sendiri. Anda itu ngengken aja, ini suamiku main-main apa ini dengan orang lain gitu kan. Diikutin setiap HP-nya. Diem gitu dibuka, dibacain atu, lah pusing lah kayak gitu. Ya, orang ngecek kok kayak gitu, tuh pusing itu. Langsung tanyain aja, jebret. Kalau sungguh-sungguh bener, tapi jangan nuduh, asal tuduh, nanti ngamuk, kucing pun terbang. Ya gitu. Jangan asal tuduh. Gitu. Idza takarrara, ketika mengulangi minhu dari syekh hadza suluk, akan perilaku ini. Nah, kalau orang tadi yang sudah dipanggil dengan data-data kok masih ngulangi kayak gitu aja. Walam ya'ba bihadithi kasabik. Nah, orangnya masih ngulangi terus, tapi dia tidak walam ya'ba, dan dia tidak mengganggu bihaditsika dengan pembicaraan Anda asabik yang lalu, fawajjihhu, maka hadapi dia bihazmin syadidin, dengan sangat tegas, harus tegas. Bihazmin syadidin, dengan sangat tegas, hadhil marrah, pada kali ini. Ini ketiga itu kali terakhir. Pertama dibilangin, kedua dibilangin, ketiga harus jelas, jret. Hadapi dia, bilangin dia, hadhil marrah. Karir alaihi, ulangi. Ulangi. Jadi karir ulangilah alaihi, padanya. Ayatawaqqafa, untuk berhenti an hadza, dari hal ini. Sampaikan Anda tidak baik untuk melakukan itu karena aku juga dapat data-data lagi. Kun haziman qawiyan, tegaslah dan kuatlah. Kun, jadilah Anda itu haziman, orang yang tegas, qawiyan, lagi kuat. Harus Anda tegas dan kuat menghadapi orang semacam ini. Jadi setiap pemimpin pasti akan ngadepin. Agar dia bisa menyatu dengan kita, tidak main-main dengan orang lain, tidak membahayakan organisasi, maka jadilah
Anda pemimpin terakhir, kun haziman qawiyan. Jadilah Anda orang yang tegas dan kuat. Lagi kuat, harus itu. Itu kajian kita hari ini tentang kaifa tata'amalu ma'adhil wajhaini. Insya Allah besok pagi kita akan belajar tentang maharatul ittisal an-najih. Ini penting sekali ini, yang besok pun penting. Yaitu tampilan komunikasi. Orang harus bisa komunikasi dengan orang lain. Komunikasi dengan bawahan bagaimana? Komunikasi dengan yang setara bagaimana? Komunikasi dengan atasannya bagaimana? Ini komunikasi ini penting. Yang keempat, komunikasi dengan publik bagaimana? Jadi kepada orang banyak bagaimana komunikasinya, kepada atasannya bagaimana komunikasi, bagaimana dengan bawahannya, bagaimana dengan orang setara, bagaimana dengan anak kecil, beda-beda komunikasinya. Nah ini akan kita kaji satu persatu besok, maharatul ittisali an-najihi. Keterampilan komunikasi yang sukses, yang baik. Itulah kajian kita hari ini yang ke-53. Terima kasih. Mudah-mudahan Anda semua dijauhkan dari penyakit corona, dan pesantren Darul Ukhwah sudah masih membuka untuk pendaftaran santri baru yang dengan bisa kuliah di Akademi Telekomunikasi, karena untuk menghadapi digital, dunia digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.